Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara koneksi VBNet dengan database MySQL mempergunakan konektor, ya, mempergunakan konektor eh, MySQL data, MySQL client. Langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah pertama, install dulu SAMPP dan wrapper ODBCnet, ya, konektor ODBCnet yang cocok dengan OS. Entah 32 bit atau 64 bit. Kemudian jalankan sampai P apa sih MySQL, jalankan, kemudian buat database, dan terakhir membuat project. Oke, yang pertama kita jalankan dulu sampai P-nya, star Apache dan star MySQL. Kemudian kita coba masuk ke adminnya MySQL. Kita pastikan dulu bahwa kita memiliki database dan memiliki tabel. Kita pastikan dulu. Kita coba lihat database-nya yang ada aja lah, kalau harus dibikin dari awal kelamaan videonya. Misalkan kita akan melakukan koneksi ke database dengan nama absen, dan kita akan melakukan query menampilkan data karyawan. Oke, ini yang pertama. Jadi tahapannya install sampai P udah, install driver. Nah, driver ini kita lihat di control panel, ya. Kita lihat di control panel. Saya akan tunjuk drivernya. Drivernya kita lihat dulu di sini, harus sudah terinstall. Drivernya namanya, nah ini dia nih. Ini dia. MySQL Connector Net, ya. Beda lagi dengan ODBC nih, beda. MySQL Connector Net, ya. Sorry, berarti saya salah di sini ngetiknya nih. MySQL driver MySQL Connector Net, karena ini beda, beda apa ya, beda cara. Dengan ODBC itu beda cara. Membuat database, membuat project, lalu di sini menambahkan references, namanya MySQL data. Menambahkan ke dalam project, ya. Oke, kita buat projectnya, ya. Kita buat project ini, kita tutup dulu. Saya sudah tunjukkan konektornya, saya sudah tunjukkan. SAM udah terinstall, udah ada database, tinggal kita bikin project. Oke, kita bikin projectnya pakai .NET 2008 aja, nggak usah yang wah ketinggian, tahu-tahu malah jadi lemot di PC kita atau di laptop. Klik project, lalu saya beri nama di sini cara koneksi VBNet dengan database MySQL menggunakan konektor. Oh, kepanjangan katanya namanya, nggak boleh nih, menggunakan konektor. Oke, ya, coba bisa nggak? Oh, oke, sip, bisa nih, bisa. Nah, tahapan awal yang harus dilakukan adalah, ya, oke deh, saya tambahkan dulu ini deh, tambahkan dulu button sama data grid view, ya. Tambahkan button sama tambahkan data grid view di sini. Data grid view. Buttonnya saya simpan posisinya di atas, docknya top. Sementara DGV-nya, data grid view-nya, saya ganti namanya menjadi DGV supaya ngodingnya cepat. Nah, tadi ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu menambahkan referensi MySQL data ke dalam project, dengan catatan driver ini harus diinstal dulu nih. Nah, Anda bisa download, cari, ya, tadi nginstal yang ini nih. Saya nginstal yang, nah ini nih, ya. Jadi beda nih.
Ini ada konektor net ya. Install dulu. Setelah diinstal, baru kita tambahkan di sini. Caranya gimana? Project, add reference, add reference. Coba kita lihat. Cari dengan awalan huruf M, MySQL data. Gulung ke bawah. Ada nggak MySQL data? Nah, yang terinstall ini kan 8683. Yang terinstall ini nih, yang terinstall. Jadi ini kita tambahkan. Klik-klik. Kita tambahkan ke dalam project kita. Double klik boleh. Lalu kita pastikan project reference properti dulu ya, properti. Kita pastikan referensinya, kita pastikan bahwa dia tuh ada. Nah, ini ada ya, MySQL data, dia udah ada. Kalau sudah ada, barulah kita ngoding ya, baru kita ngoding. Ketika formnya di double klik, formnya nih ya, klik-klik. Oke, nah kita mulai dengan import my itu ada ya, ada. Kalau nggak ditambahkan dulu referensinya, dia nggak ada ya. MySQL data, MySQL client. Nah, di sini kita definisikan beberapa variabel. Dim MySQL dim con s, ayolah, MySQL data, MySQL MySQL data, sorry, dimcon s MySQL connection. Aduh, MySQL, coba, kok nggak muncul sih? MySQL, kok nggak muncul? Tunggu dulu sebentar, sorry, ada referensi yang ketinggalan atau gimana nih? Tunggu sebentar. Oke, kita tes lagi ya. Dim con s MySQL connection. Dim da s MySQL data adapter. Dim ds s dataset. Nah, sekarang kita bikin sub koneksi. Sub koneksi. Con sama dengan new MySQL connection. Nah, di sini kita sebut nih servernya apa nih? Servernya adalah localhost titik koma. Usernya adalah root titik koma. Passwordnya tidak ada, titik koma, kosongkan. Database-nya adalah absen gitu ya. Kemudian con open itu. Kemudian pada saat form di load, di sini lakukan panggil koneksi me center to screen. Jadi formnya diketengahkan. Sorry, saya akan ubah dulu ukuran fontnya agak kecil dikit. Jadi berapa ya? 14 cukup kali ya. Oke. Nah, sekarang pada saat buttonnya di double klik, klik-klik. Kita bikin query ya. DA sama dengan new MySQL data adapter. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel karyawan. Kemudian DS sama dengan new dataset. Kemudian data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, data source-nya berasal dari DS table 0. Data grid view read only true. Coba kita tes dulu ya. Oke, kita tes dulu, kita run. Kemudian baik, kita cek dulu, kita coba run. Nah, di sini tadi saya menuliskan di sini seperti ini nih, ya. Kalau di run ternyata memunculkan error. Errornya apa? Keyword not support, ya. Parameter name di password database salah katanya. Nah, jadi di sini walaupun database-nya kosong, tetap di sebelah kanan dikasih sama dengan. Oke, itu yang pertama. Coba sekarang
Kita coba run dulu, run. Kita tes apakah ada error atau tidak. Klik buttonnya, klik. Kita lihat di sini, dia mengatakan bahwa unable to convert datetime value to system datetime. Kalau kita cek di dalam MySQL-nya, di sini coba kita lihat strukturnya di dalam tabel karyawan. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini kayaknya ada yang tidak bisa tampil nih, yaitu tanggal lahir date. Coba kita cek dulu karena dia mengatakan ada yang tidak bisa dilihat, ditampilkan. Tanggal lahir, coba cek dulu. Status mana tanggal lahir sih, sebelah mana sih? Nah, ini dia nih, nggak bisa nampil nih tanggal lahirnya nih. Kita coba ambil dulu aja sebagian ya, ambil sebagian dulu, yaitu yang akan kita ambil nama depan, nama belakang tempat lahir. Jangan semuanya. Nama depan, nama belakang tempat lahir. Coba tes dulu, run. Kita run dulu, pengen tahu hasilnya seperti apa. Klik button. Nah, sekarang bisa connect nih, artinya begini, string koneksinya sih udah benar ya, string koneksinya udah benar, tapi tadi ada informasi bahwa datetime tidak bisa ditampilkan. Nah, nanti akan kita bahas pada tutorial berikutnya. Seandainya saya mencoba di sini menggunakan on error sum next ya, seandainya kita coba menggunakan perintah itu select all from, pengen tahu aja ya, kita tes hasilnya seperti apa sih. Nah, ternyata dengan on error sum next mau dia, ini tanggal lahirnya bisa masuk nih ya, bisa. Oke, jadi begitu cara melakukan koneksi ke database MySQL dengan mempergunakan MySQL data, MySQL client. Oke, kita bahas lagi di sini teorinya. Yang pertama, install dulu SAM dan driver untuk MySQL Connector Net, bukan ODBC ya, yang cocok dengan. Kemudian ya, jalankan SAM PP-nya, Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin. Asumsi tadi database sudah dibuat, tabel pun sudah dibuat, dan ada isinya. Membuat project dan menambahkan references. Jadi untuk memastikan referensi itu sudah masuk ke dalam project, caranya seperti ini ya, project, properties, pastikan referensinya udah masuk nih. Jelas masuknya references ini setelah melakukan install driver ini nih, gitu ya. Caranya ya, Anda bisa masuk ke sini nih, add ya, add references. Klik add references, di add di sini. Waduh, atau masuk ke, nge-lag ya. Seperti itu caranya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Silahkan jika memang dirasakan video ini bermanfaat, silahkan share, komen, like, subscribe. Oke, nah di sini dia adanya nih ya, harus ditambahkan dulu. Atau silakan Anda mengajukan pertanyaan ya. Ini harus ditambahkan dulu MySQL data. Nah, kalau dia tidak terlihat, ini adalah efek dari sini nih. Kalau tidak terlihat, Anda pilih compile, kemudian advance compile. Nah, di sini harusnya jangan any CPU, tapi pilih yang x86, artinya bermain di 32 bit gitu. Nah, kemungkinan tadi dia tidak mau tampil data tanggalnya karena ini. Coba kita cek lagi sekali lagi. Kemudian kita klik buttonnya,
Ini dia datanya. Jadi dia udah bisa connect. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.